Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Amma ba'du, khadratal ulama'il kurama wa nakhussu bidzikri wa ta'lim samahatal fadila wal karamah. Majelis pengasuh pondok pesantren Miftahul Penyepen Raden Ki Haji Muhammad Mudassir Badruddin, Raden Ki Haji Abdul Majid Mudassir, dan Raden Ki Haji Muhammad Khairul Wafa Wafir. Yang saya hormati Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Perengkoning, Kiai Muhammad Amiruddin Syarif Esos, Sarjana Sosial Islam. Yang saya hormati pengurus Yayasan Al-Miftah Cabang Kota Waringin Barat. Hadir malam hari ini Ketua Umum Bapak Kiai Rahmat Lanter Esos, Sekretaris Umum Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Sanusi, Bendahara Umum Ustadz Haji Abdul Hadi Muhammad Yadi, Bapak Kepala Desa Batu Belaman yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan beliau pamit ke saya barusan minta air, siapa ada yang sakit katanya. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya ini orang tuanya Rifai, Ustadz Rifai, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang saya menghormati panitia penyelenggara Haflatul Ikhtibar, utamanya Ketua Panitia Ustadz Ahmad Usairi dan Bapak Kepala Sekolah Ustadz Ahmad Rifai, Bapak Ibu hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Saya merasa bangga dan bahagia karena di tempat ini ada dua lembaga. Yang pertama, lembaga pendidikan diniyah. Yang kedua, lembaga pendidikan umumiyah. Yang diniyah sore hari didirikan oleh kiai untuk mencetak putra-putri kita agar supaya
menguasai imtak, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya umumiyah didirikan dengan maksud dan tujuan agar supaya putra putri kita bisa menguasai ilmu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sangat dibutuhkan. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil an. Barang siapa menghendaki kesejahteraan dunia, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah belajar, harus menguasai tentang ilmu dunia. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin sejahtera di akhirat, hendaklah maka harus menguasai ilmu akhirat, yaitu Islam, iman dan takwa kepada Allah. Wa man aradahuma, dan barang siapa menghendaki kedua-duanya di akhirat, ingin sejahtera di dunia, sejahtera akhirat, sejahtera, hendaklah belajar kedua-duanya. Ini lagi hadir di tengah kita saat tadi, yaitu teman kita. Kalau saya datang ke sini biasanya langsung ke rumah beliau, Ustadz Mas Putih ini bersama saya tadi. Bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi khalifatul ard. Semula di surga tidak ada manusia, yang ada hanya malaikat iblis. Lama-kelamaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia namanya Nabi Adam alaihissalam untuk mengelola dunia, termasuk batu berlambang. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada waktu Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam, terlebih dahulu Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan seorang manusia namanya Adam untuk mengelola, untuk menjadi khalifah fil ardh. Malaikat menjawab, wahai Allah, apakah engkau mau menciptakan khalifah dari seseorang, dari manusia yang selalu berbuat kerusakan di bumi, bertengkar, berkelahi, ada yang mencuri? Apakah tidak saya saja yang dijadikan khalifah ya Rabb? Kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memulai membuat manusia namanya Adam alaihissalam, dibuat dari lumpur, langsung jadi dan ditiupi roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat banyak temannya, iblis banyak temannya, sedangkan Nabi Adam yang berupa manusia hanya sendirian. Lapar, haus, tidak punya teman, tidak punya pendamping. Sedangkan malaikat banyak teman, ya tidak lapar, malaikat tidak lapar, tidak perlu membantu. Sedangkan Nabi Adam merasa haus, merasa lapar, dan merasa kesepian karena tidak ada pendampingnya. Beliau berpikir tentang ciptaan Allah yang terdiri dari mata. Berpikir, apa sih guna daripada mata? Oh, mata ini untuk melihat.
Apa sih guna daripada kedua telinga? Oh, kedua telinga untuk mendengarkan sesuatu. Apa guna daripada hidung? Apa guna daripada tangan? Apa guna daripada kaki? Kesemuanya sudah diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam yang ada di anggota tubuhnya. Hanya yang satu yang belum diketahui. Ini apa? Satu, hayyun bila ruhin. Odi, tapi tadinya benar. Apa odi dan pentelan. Guru tugas tadi benernya jadi akibat rahmat. Hayyun bila ruhin, hidup tapi tidak tanpa ruh. Lisan bila sini, acolok punya lisan tapi tidak ada giginya. Iko jatuh king beni king, iko jatuh lan beni tolan. Akhirnya matur kepada malaikat, malaikat matur kepada Allah, ya Rob. Adam tanya, ya Rob, tanya apa tentang, ya malaikat tanya organ tubuhnya yang satu yang belum diketahui apa manfaat daripada hal tersebut, anggota tersebut. Akhirnya Nabi Adam tertidur sebentar sejenak, kemudian dicabut tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam yang sebelah kiri. Bangun Nabi Adam, ternyata di dampingnya ada salah seorang perempuan cantik, ada satu orang perempuan cantik, yaitu Nabi Siti Hawa alaihis. Cantik luar biasa. Kemudian Nabi Adam tanya, man anta, siapa engkau? Man anti, siapa engkau? Ana Hawa, saya adalah Hawa. Liman anti, untuk siapa engkau? Ana laka, aku untuk kalian. Langsung mau dirangkul oleh Nabi Adam, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Adam, jangan dulu, ada caranya, ada aturannya. Diangkat dulu, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diangkat mau dirangkul lagi, jangan dulu dah, keburu memang laki-laki ini. Ada apa ya Rob? Apa perasaan lagi ya Rob? Sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bacalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ada dua orang, satu laki-laki, satu perempuan. Uskun anta wa zawjukal jannata wa kula ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan istrinya, uskun anta, nang badan bandin badan wajib juga jadi tamusah. Tenang, senang.
wa kula ragadan haitsu syi'tuma, maka apa yang ada yang kau inginkan lengkap di surga. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata, janganlah engkau mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, kalau engkau mendekatinya berarti engkau orang yang zalim, sebagian orang yang zalim. Digoda oleh iblis, dan Adam makan itu. Dan kalau kamu ingin kekal di surga, makanlah buah-buahan yang dilarang oleh Tuhanmu. Dimakan oleh Nabi Adam, dimakan oleh Siti Hawa. Begitu makan, teringat bahwa makanan itu, buah itu dilarang oleh Allah. Sampai tenggorokan di sini, di leher ini, ingat bahwa itu larangan Allah, sehingga melekat di sini. Ini jadi kholdi. Ada yang ada kholdinya di sini, melekat. Milik saya ada kecil. Kemudian yang perempuan terus masuk. Setelah sampai di dada teringat bahwa buah ini dilarang oleh Allah, akhirnya menjadi ya ini yang dua ini pegangan hidup, kata orang itu. Begitu udah pegang langsung hidup. Ontong melanggar, bagaimana melanggar? Seandainya Ibu Hawa tidak melanggar, tentunya tidak ada yang dua, ada hikmah. Karena beliau sudah melanggar, berdesiku takut. Alhamdulillah. Mungkin bersampian secara pernah melanggar. Ini kesemuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu melanggar, akhirnya disuruh turun oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke India. Ustadz Rifai ini sudah nyampe insya Allah ke India. Nyampe? Oh belum? Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Beliau baru ketemu, baru kumpul dengan istrinya, belum punya anak di surga, tahu-tahu sudah dikeluarkan oleh Allah. Di mana engkau wahai sayang? Di mana engkau wahai adikku? Di mana engkau wahai mas? Dicari selama 200 tahun. Nabi Adam dengan istrinya tidak ketemu selama 200 tahun, dicari sambil bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam makan satu pulukan seumpaan, bertobat kepada Allah 200 tahun. Sedangkan kita banipun seumpaan sepereng. Di mana engkau wahai adikku? Bagaimana engkau wahai Hawa? Dicari ternyata tidak ada. Setelah sampai 200 tahun ketemu dengan istri tercintanya Siti Hawa, yaitu di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Padang Arafah itu yaitu pertemuannya Nabi Adam dan istrinya, dan sekarang menjadi tempat pertemuannya cucu-cucunya, seluruh putra dan putrinya setiap satu tahun sekali, yaitu pada waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Itu rukun yang pertama haji adalah wukuf di Arafah. Kok di Arafah itu pertemuan bapak dan ibu kita. Di Arafah tepatnya di
Jabal Rahmah. Beres lek beres mas. Alhamdulillah 200 tahun atau berkau goreng batu belama bebedes atau ber 200 tahun si Ibrahim ya Allah ngantos 200 tahun tapi umat Nabi Muhammad kita sekalian tidak usah 200 tahun tobat sekarang diampuni sekarang diterima sekarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah 200 tahun makin atau makin itu makin ya Allah. Oh, baik. Ini keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wabatta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setelah itu menjadi berkembang biaklah orang laki-laki dan perempuan sampai makin dapat ke batu bala diberi bekal oleh Allah pada waktu malaikat tidak setuju Allah menciptakan khalifat langsung Allah menanyakan kepada Nabi kepada para malaikat, wahai malaikat, saya ingin tahu malaikat, ini apa malaikat? Kami tidak tahu ya Rob. Bilangnya kamu yang layak jadi khalifah. Ditanyakan tentang ini saja tidak bisa menjawab. Ini apa? Wahai malaikat, kami tidak tahu ya Rob. Ini apa malaikat? Kami tidak tahu. Ini apa wahai malaikat? Kami tidak tahu. Kalau tidak tahu mengapa engkau mengaku lebih layak untuk menjadi khalifah? Minggir kamu. Nabi Adam, wahai Adam, ini apa Adam? Ini air menelar cahaya al-miftah. Gitu saya Gusti, mana minum air cahaya al-miftah pada minum obat asal songkan tak beres Gusti. Tapi Husain di Husain saya ikut bakun saya. Ini produk Al-Miftah, produk pesantren kita belum penyepet. Insya Allah yang minum ini insya Allah sembuh. Ini apa wahai malaikat? Ini surban ya Rob. Ini apa malaikat itu ya Rob? Ini apa malaikat? Di rumah saya ada ini. Apa ini? Kesemuanya dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam. Kok bisa menjawab? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma arada. Wa 'allama Adam al-asma'. Allah mengajar. Tafsir Jalalain semuanya tahu. Ini malaikat Adam langsung bisa menjawab. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Apakah kau tidak tahu bagaimana Allah menciptakan ibil? Ibil ini unta.
Kalau dulu dikatakan ilmu hewan di zaman saya, kalau sekarang ilmu biologi. Kalau di sore harinya di sini tidak diajarkan biologi. Pak Rifai ngajar biologi sore harinya, tidak ngajar. Di mana biologi? Ya pagi harinya umumiyah. Ini ilmu Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ini ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam. Sore harinya tidak diajarkan. Kesemuanya ilmu agama penting, ilmu umum juga penting. Jadi bupati ilmu umum punya, ilmu agama punya, selamat dunia akhirat. Ilmu bupati hanya tahu ilmu umum tapi tidak tahu ilmu akhirat, ilmu agama, dihawarikan tidak selamat. Bagi aspal itu bagi maki-maki listrik itu maka betul dibaca. Mengapa? Karena hanya pagi harinya saja, ilmu umumnya saja, ilmu agama kosong. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Nabi Adam mulai mengelola dunia. Karena sebab ilmunya, saya pernah cerita, datang beberapa hewan datang mendengar informasi bahwa di dunia ada salah seorang, dua orang, satu laki-laki namanya Adam, yang satunya perempuan ialah Hawa alaihi wassalam. Sampai katanya bebi, katanya keter satu dua orang anyar itunya ibu miho tak ngiding kapur yo engkok ngiding siapa nyaman Adam mayu acabis abang ngiding kapur bang sering betulaman pada Ustaz berkiai yo siapa Ustaz Yunus sepertama insya Allah Ustaz Yunus mayu nyabis kata Yunus Kojo orang ngadon kok ning batula mantap kertas Yunus tak hiburuan di sugiri bagian di baju pen dorodan atas Yunus diri mangkok lontar kertas Yunus Adam kan masih baru, Hawa masih baru. Adam suruh datang ke sini, jangan kita datang kepada Adam alaihissalam. Kita ausul. Kalau kamu tidak mau berangkat, saya yang akan berangkat menuju Adam alaihissalam. Kata kita, bentuk kita, tahu katanya apa kata? Wa allama Adam al-asma'a kullaha. Seluruh nama-nama yang ada di dunia sudah diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam, termasuk yang tahu semuanya. Dan belum sampai makin unik, cak melaju, cak Madura, Indonesia, kesemuanya dari sana. Saya kira mau tadi saya ngajari mak pas bisa ulun saya kau kalau rencana makin pengajian mau cak ulun dia kelupai mulu tak biasa. Bagian ngerenang kau deki mau cak ulun inilah datang gitu. Siapa kamu? Kamu jengketan dari mana? Kalau begitu Adam betul-betul orang alim bahkan alam. Apa kedatangannya kamu datang ke sini? Wahai kecil, aku datang ke sini. Yang pertama mohon barokah Allah melalui kamu. Ya Adam, saya menimba ilmu Allah melalui kamu ya Adam. Barangkali dengan demikian Allah memberi barokah kepada saya. Ini kan kecil. Ya jalan mulai malar matur paring oleh barokah harum mulai
dapat kalau mana harum roh gitu sehingga pada hewan-hewan selain adalah babi terus lagi gitu minyakan terabi ini aduh jong kotak minyakan maharu diberi hadiah oleh barukan Allah kok malah Nabi Adam iya mun bom lagi iya prok pagi babi oh bakal terangnya wa allama Adam al-asma'a kullaha seluruh ilmu dikasau dikuasai oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa babi kau tahu maksud kecuna babi jalan le boleh kau tak boleh pun tak ada diberi hadiah di bani pun kan sedera oleh hadiah bagi engkau banda tendena tundra oleh hadiah ketemu wala oleh barokah Allah malu ya hadiah mulai ban mulai niat tak bagus bani niat nyari ilmu bani niat nyari barokah mulai dapat kalau mana becang asal babi tak becang sempat ilo ngaget elo sampai sempat elo ngabi sempat sampai becek kena jaga demikian mari kita tak jadi dunia malah ini kita memperbarui niat datang ke tempat ini niat mencari ilmu mohon barokah kepada Allah melalui lembaga pendidikan Batu Belaman ini mudah-mudahan barokah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengurus yayasannya diberi kekuatan, kemampuan, kemudahan sehingga tidak hanya di sini saja yang ada lembaga pendidikan pagi harinya, akan tapi tempat-tempat yang lain dirikan tempat yang strategi. Kapan kalau bukan sekarang? Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ini sekarang ada undangan Ustadz Rifai diundang. Ustadz Rifai ngundang saya, ngundang Bapak Ketua Umum Yayasan, ngundang Wali Santri Putra dan Putri hadir semua malam ini. Mengapa hadir? Karena merasa bersama-sama ikut bertanggung jawab. Korset alhamdulillah nyaman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ada hewan makhluk ilam dunia yang bentuknya seindah manusia. Sehingga yang mungkin aleki nang kursi manusia. Coba pas sampai yang bisa tunjuk nang kursi beri. Bah babi yang bisa tunjuk nang kursi beri. Adisa. Paling sebagai undangan manusia. Saudara-saudara sekalian, besok pagi dimohon Jumat, dimohon untuk berkumpul di lapangan dalam rangka sholat istisqa, mohon hujan kepada Allah. Kemudian dimohon untuk membawa sapi, itu sapi enggak? Orang Allahu Akbar. Sapi ini pangker, mentai pangker mulai. Alhamdulillah, perlu disyukuri kita diciptakan sebaik-baiknya bentuk. Kakinya dua, tangannya dua. Kalau makan dengan tangan, sedangkan sapi kakinya empat. Kalau makan langsung sosok. Ayam kakinya dua. Kemudian dada tangannya yang ada sayap. Kalau makan juga langsung dicocok. Kucing juga seperti itu. Lebur pak cobaan. Pak coba di Allah. Dagingnya masuk Allah. Pacek lebur di Allah. Kerikit sebelum bikit. Tokot nyamang tojuk jaga. Lepas sapi ujung makin beda melepas.
Iku nyaman, iku bentuk, bagus bentuk bi Allah. Jan iklam pijan lebur, nebi jan iklam pijan ratin kek lakin, jan iklam pijan ganteng. Binatang hewan, ada dua hewan, ada dua sapi, sama gemuknya, sama gantengnya, maka harganya sama. Sapi gemuk, padu ganteng, harganya padu. Mengapa? Karena yang diharapkan dagingnya. Pak manusia bini setengah lepo setengah boros ngalang segama tekan bisa jadi ngalang si boros karena siaran begitu. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisiknya, tidak melihat jasadnya, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah melihat hatinya. Ilmu, ada ilmunya apa tidak, akhlaknya bagaimana, baik apa tidak, inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia bawa ke pasar, bagi macet menuju dulu, ke pasar tuh ngejual, mai jalan naik sampai jalan naik, malilaran jentak lah. Kalau sapi dibawa ke pasar mau dijual, dipakai celana, pakai baju, ya tambah murah. Mengapa dianggap aib? Oh, coba sampai lo, tapi temu aib. Bukan untuk padu larang dari ya dong kita pengalaman larang. Pak bener ini dua ini kita pasang sejati setengah kelampian setengah bengkang gini segala buruk mendapatkan guru tugas pas buru lepas hayun bila ruhin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk kita sedemikian rupa? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi ibadah kepadaku. Jin dan manusia, jin sama dengan manusia, hanya kita tidak bisa melihat jin. Malaikat yang tidak mati, iblis juga tidak mati, setan tidak mati, jin mati seperti kita. Pada mati dia, ya penyepel lah banyak jin mungkin lah ada, mungkin lah mati kap. Kita uning mobil keturun jauh kotor pada gamma. Tukang ujuk nih kata Kiai Amiruddin Sarif nikah, cibeda kerifai tukang ujuk. Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada Allah perlu ilmu. Mengabdi bukan hanya sholat saja, mengabdi bukan hanya puasa saja, bukan hanya zakat saja. Hablum minallah wa hablum minan nas. Seperti mengajar pagi hari ini mengabdi kepada Allah untuk mencerdaskan putra putri kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tanan pilih sore siwan ya Allah malai nyaman mak tila rukuk Allahu akbar nekuk atau penyaman di Allah arah jadi ibadah. Pak coba sampai ribet ayo sampai rukuk habis. Yang diciptakan seperti orang itu oleh Allah. Sapi diciptakan untuk dagingnya dimanfaatkan oleh manusia. Jam
Ceng apa jeng? Malah saya hubungan manusia pakai pedaina sujud ke Allah tambah sujud ke Allah tambah si asal sakit beris nyata namun abala sujud ke Allah subhanahu wa ta'ala baca sujud ke Allah si asal sakit beris kan mangka namun asolat ceruga puluh solat gak bisa obat untuk kesehatan mentero sehat tak sholat Allahu Akbar aduha sholat 4 kali 8 rakaat tak usah olahraga duha cukup itu sehat lebih sehat daripada olahraga yang biasa duha itu sekaligus olahraga masih ditambah tahajud lagi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya ini membutuhkan ilmu. Perempuan butuh ilmu, laki-laki juga butuh ilmu. Anak juga butuh ilmu. Yang harus bertanggung terhadap anak adalah bapak dan ibu. Bapak ibu hanya jangan tahu membuat anak saja, akan tapi yang lebih penting di samping kita bisa membuat anak harus mampu bisa melayani anak, mendidik anak, memberi ilmu kepada anak. Aku boy anak lek apakah malam Jumat jangan lebih kiri ya lek langsung sosok ki nyosoy lagi hamil lagi setong lagi minta tonton setong berkah lah nangis sekolah tak tonton lah dua seberkah kapi lah nyuruh kapi setong RA setong PAUD SD lah nyuruh kapi tak mampu. Bagaimana caranya anaknya banyak terakal kebala di lembaga pendidikan yang ada di Batu Laman repot-repot apa seraki kata Rifai, tapi Rifai banyak tenaganya, banyak pembantunya, tapi itu harus tahu diri, bantu Ustaz lain dengan dana. Udah sombong aja gue bilang betul. Berapa bulan bu? Berapa? Untung punya kepala desa seperti itu kepala desa ini, tidak repot. Lah banyak ada banyak repot ulama, gak sikit vulgar, korlat, sabar, pasar akik Pak Yunus meninggal. Paling masyarakat ini aja pun sama masyarakat. Lakun masyarakat, assalamualaikum, salam. Dia dua lagi, kita. Kenapa masyarakat anak? Itu seorang ini, mereka ini gak rokok Biba Yunus sebagai rokok minum lah yo bismillahirrahmanirrahim free kopi jajan nasi yarbi boleh. Assalamualaikum sekarang kontak Yunus Eki ngatur rugi. Mana mungkin bisa maju pendidikannya kalau seperti itu? Kalau di Jawa sekarang pendaftaran tahfidz Al-Quran, uang masuk ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Nengkanto berapa tadi Pak? Pendaftarannya gratis 30.000. Masya Allah. Rokok pun kebulan, udang garam, harganya 30.000 sehari, 10 hari 300, 3 sebulan nggak berapa lagi TV. Orang Batu Belaman membeli sesuatu yang bisa mengantarkan putra putri kita ke surga Allah, bisa menyelamatkan dunia sampai ke akhirat, bisa mengantarkan ibunya ke surga Allah, bisa mengantarkan bapaknya ke surga Allah.
setahun pendaftaran telopoloi. Orang batu belaman membeli barang makruh rokok satu hari 30.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di pergerakan larangan regane pucang ben regane potran. Leres ini. Oba setuju kan ya Oba? Pendaftaran kali dua di Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, apalagi di Jakarta. Pendaftaran uang masuk, uang bangkal biasa 5 juta, 7 juta, 10 juta, 7 juta. Coba tanyakan kepada teman-teman kita yang anaknya ada di Jawa, di pesantren-pesantren yang favorit. Sedangkan yang jatuh tempat setahun, pendaftaran kan setahun, benih setahun kan seumurnya, seumur hidupnya selama ada di lembaga pendidikan ini 30.000. Masya Allah, musibah pada kecil, musibah. Tolong Pak Yayasan dimusyawarahkan, tidak cukup dimusyawarahkan di lembaga di bawah, di yayasan juga perlu dipikirkan. Walaupun kepala desanya siap membantu seperti yang tadi itu, ya mudah-mudahan saja saat beliau itu terpilih kembali untuk bahkan kalau saya menginginkan mudah-mudahan seumur hidup kalau punya kepala desa yang seperti itu. Tapi masa selalu tergantung kepada kepala desa pemerintah. Mari kita bersama-sama agar lembaga kita ini tidak hanya untuk kita di dunia, agar supaya lembaga ini tidak hanya untuk orang luar, di samping untuk luar-luar juga untuk kita, sehingga kita masuk surga Allah bersama-sama kita sendiri. Kalau yang menyumbang orang luar, surga ini untuk orang luar. Tapi kalau yang menyumbang kita ini, surga ini untuk kita bersama, bukan untuk kita orang luar. Itu mohon bantuan ke pusat. Apakah surga mau diberikan kepada orang pusat? Mau menyumbang ke penyepen, apakah surga diberikan kepada penyepen? Saya nyumbang tempo hari. Tapi kalau di sini saya tidak mau nyumbang, kasihan yang hadir ini. Takut surga ditempati saya hanya nyumbang di pesantren Prengkone. Mengapa? Karena itu pesantren guru saya yang melantik saya adalah santrinya, sehingga saya merasa wajib menyumbang walaupun hanya sekian. Kalau di sini saya tidak mau nyumbang baik-baik tinggal bersombong mereka TV udah sorkin kini bersombong. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir, setiap ada acara haflatul ikhtibar saya dipanggil, ada yang mengatakan rektor sekendari, ada yang mengatakan ketua umum yayasan pusat, ada yang mengatakan ketua umum pondok pesantren Mitaul Penyepen Bingung. Saya pernah menjadi rektor satu periode. Tadi itu mungkin pernah menjadi mahasiswa saya mungkin di Karangturi, dan pernah mengajar di Karangturi pada waktu saya menjadi rektor. Sekarang sudah ada cucunya Ki Haji Taufik, yaitu rektornya sekarang. Saya bukan rektor dan bukan ketua umum, terlalu tinggi bagi saya ketua umum yayasan. Ketua umumnya itu Raden Ki Haji Abdul Majid Mudassir, pelaksananya Kiai Haji Muhdor Abdullah kalau keluar, wakilnya Raden Ki Haji Muhammad Khairul Wafir. Saya adalah yang benar ketua umum pondok pesantren Miftaul Ulum Penyepen dan ketua Batkom pusat yang menangani tentang guru tugas. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan guru tugas, sampaikan ke WA saya, nomor HP saya, insya Allah saya bisa menyelesaikan. Terus aku masih bener banget. Saya sebetulnya tidak akan menyampaikan hal itu. Saya merasa tidak enak kalau dikatakan ketua umum rektor ini, saya orang hadamnya kiai, pesuruhnya kiai, santrinya kiai, hanya itu saja. Tapi sekarang saya mengabdi di pesantren
ternyata walaupun apa saya kehidupan saya, insya Allah kalau seperti Pak Anu tahu ke rumah saya, tahu sederhana di rumah saya, tapi saya merasa sudah luar biasa. Mungkin karena mengerti pondok pesantren itu jadi bertenang, senang, apa ini senang, bahkan istri saya ikut Isa itu termasuk mawaddah warahmah. Bukan hanya mawaddah kan hanya cinta birahi. Pada waktu masih baru mantan anyar, berduaan, tersandung ke batu. Batu gimana? Batu kok di situ kamu tuh batunya ya. Yo goto. Sekarang sudah tua warahmah, tatandung. Waktu mana dia? Pakun, yo biasa istri saya itu. Pakunnya laki betul, ada laki bini. Sehingga sampai sekarang saya pergi ke Kalimantan, abdi ngiringnya, tak laju langsung kan mau kesehatan. Yuk, udah tipi, asa tak nyaman, saya meninggalkan istri di rumah, merasa tak enak. Akhirnya dibawa, istri saya juga merasa tak enak. Saya sendiri juga merasa tak enak meninggalkan istri, anak ada di pesantren. Itu dikasih ibu, duduk, ayo tak apa norok, itu mawaddah warahmah. Pun kita mau tatandung, jogo tu tinggal tua alagas bayi benek, tajilin dia ada betul. Jangan seperti itu. Mawaddah warahmah, cinta kasih dan sayang pada waktu mudanya, pada waktu tuanya ya seperti itu. Tidak ada antara tua dan muda. Dapat kumencilah tua. Ada oso kayak tengah oso akhiran kingerengnya suatu dan kamu cerita agar sudah muda menegar cici si makyadi nega cian nega si monasib nega salah yang selalu mengantarkan ke bulan dua nega si monasib si makyadi kita muda tak repot bela tua nega kita bisa oso Yoso nih kan, mungkin sudah mau kita Yoso lah yun melolok. Mungkin saya tahu nikah, ibri telur dengan jamu, kipaku, jamu, kipaku. Aku belum hadir, aku belum bisa ugan kalau tak ada orang. Tapi ternyata kedua-duanya masih mawaddah warahmah, cinta kasih sayang. Itulah yang kita inginkan. Bukan harta, bukan kekayaan. Yang penting itu cinta kasih dan sayang. Alangkah bahagianya suami istri kalau dalam keadaan seperti ini. Mati benja capi dan katanya. Nah boleh bening Kalimantan kujuk makanan yang lesat. Mari coba dengan benja capi. Yolah tinggi keluarga saya. Alhamdulillah nyaman. Padahal paksa luar biasa. Kele kebenar nyaman. Beri kebiaki kopi. Kenapa? Saya alhamdulillah. Kaku dia kebi boleh. Tambah gula. Ya lagi jalan baik. Kebi boleh. Jalan salah akhir gini menikah. Jalan barokah. Menurut panjenengan sejahtera bahagia dunia akhirat. Kerjasama saling buat pengertian antara suami dan istri, insya Allah bahagia ini aja. Nggak makin aring bareng selagi mengantarkan putrana, si bini mengantarkan putrana ke angkui mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada barokahnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan santri yang belajar di tempat ini ilmunya barokah manfaat sehingga menjadi orang yang solihin solihat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
dan mudah-mudahan ustadz-ustadznya yang mengajar termasuk pengurus Yayasan Al-Miftah diberi kekuatan, kemampuan dan kemudahan sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan sempurna, dan semoga orang tuanya rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau sudah dilapangkan maka bantuannya juga lapang juga kepada dan berpikir lembaga pendidikan di tempat ini lancar, mudah-mudahan diberi lancaran oleh Allah. Kalau sudah lancar orang tuanya, wali muridnya, maka akan lancar juga bantuan ke lembaga pendidikan ini, mudah-mudahan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.